Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asy Fitriani, dalam Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP MTS dalam materi Jujur, Amanah, dan Istiqomah. Jujur. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dikatakan jujur. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seorang yang berbuat riya tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada. Demikian juga, seorang yang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya. Firman Allah, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Kejujuran. Jujur merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk adalah jujur kepada Allah, jujur dengan sesama, dan jujur kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih bahwa Nabi bersabda, "Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga." Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Macam-macam kejujuran. 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Ini kembali kepada keikhlasan. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia, maka akan merusak kejujuran niat dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. 2. Jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang yang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan yang benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contoh seperti ucapan seseorang, "Jikalau Allah memberikan kepadaku harta, aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah." Maka yang seperti ini adalah tekad. Terkadang benar, tetapi ada kalanya juga ragu-ragu atau dusta. Kemudian, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batin, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Kemudian, jujur dalam kedudukan agama, ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Seorang dengan jujur dalam rasa takut dan pengharapan, dalam rasa cinta dan tawakal. Yang kedua adalah amanah. Amanah memiliki arti kepercayaan atau bisa dipercaya. Amanah juga memberikan arti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib untuk ditunaikan untuk tiap orang ialah hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lainnya.
Amanah ini berkaitan erat dengan yang namanya tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut sebagai orang yang mampu bertanggung jawab. Dan sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya menjaga amanah itu sangatlah penting. Jikalau kalian setuju dengan perdana ini, cobalah mulai sekarang berlatih untuk menjaga amanah. Amanah dibedakan menjadi 3 macam. 1. Amanah terhadap Allah. Amanah ini merupakan bentuk ketaatan akan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rusula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. 2. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak antara sesama manusia. Misalnya ketika kita dipilih, dititipi pesan ataupun barang, maka kita mestilah menyampaikan kepada orang yang berhak. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan mencoba, memelihara, dan menggunakan segala kemampuan sendiri demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah berfirman, "Walladzina hum la amanatihim wa ahdihim raun." Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Istiqomah. Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam gelombang yang sangat besar. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat di sekitar. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Hikmah perilaku istiqomah. Di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia akan tekun dan ulet. Orang yang istiqomah
dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.